Sobat Gizi, kali ini saya akan menjelaskan tentang stunting. Jadi stunting itu sering terjadi pada anak-anak yang harus diwaspadai dan diperhatikan. Karena kondisi ini dapat menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan baik. Jika dibiarkan tanpa penanganan, stunting bisa berdampak jangka panjang bagi anak. Anak tidak hanya mengalami hambatan pertumbuhan fisik, tapi juga nutrisi yang tidak mencukupi juga mempengaruhi kekuatan daya tahan tubuh hingga perkembangan otak anak. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru muncul setelah bayi berusia 2 tahun. Data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menunjukkan angka yang cukup menggembirakan terkait masalah stunting. Angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2% pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada Riskesdas 2018. Meski tren stunting mengalami penurunan, hal ini masih berada di bawah rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu kurang dari 20%. Presentasi stunting di Indonesia secara keseluruhan masih tergolong tinggi dan harus mendapat perhatian khusus. Sebelum membicarakan lebih jauh tentang upaya pencegahan stunting yang dapat kita lakukan, yaitu sebaiknya kita juga mengetahui tentang penyebab stunting itu sendiri. Jadi stunting itu disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK dari anak balita. Beberapa penyebab stunting yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kekurangan pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi sebelum pada masa kehamilan dan kelahiran. Yang kedua yaitu masih terbatasnya kesehatan termasuk layanan antenatal care atau pelayanan kesehatan ibu selama masa kehamilan, postnatal care atau setelah melahirkan, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Yang ketiga yaitu masih kekurangan akses rumah tangga atau keluarga pada makanan bergizi. Yang keempat yaitu kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Beberapa penyebab seperti yang dijelaskan di atas tadi telah berkontribusi pada masih tingginya prevalensi stunting di Indonesia dan karenanya diperlukan rencana intervensi yang komprehensif untuk mengurangi prevalensi stunting di Indonesia. Intervensi yang dilakukan pemerintah dikelompokkan menjadi intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi gizi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan melalui pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan pos pelayanan terpadu yaitu posyandu. Sedangkan intervensi gizi sensitif itu dilakukan oleh sektor lain di luar kesehatan yang terkait dengan upaya penanggulangan stunting. Intervensi spesifik yang diberikan pemerintah dapat dikelompokkan berdasarkan sasaran program, yaitu yang pertama sasaran ibu hamil dilakukan melalui perlindungan ibu hamil terhadap kekurangan zat besi, asam folat, dan kekurangan energi dan protein kronis, perlindungan terhadap kekurangan iodium, dan perlindungan terhadap malaria. Yang kedua yaitu sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan dilakukan melalui dorongan pemberian IMD atau inisiasi menyusui dini, yaitu pemberian kolostrum ASI. Memberikan edukasi kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif, mempersembahkan karya dasar, pantau tumbuh kembang bayi atau balita setiap bulan, dan penanganan bayi sakit secara tepat. Yang ketiga yaitu sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan dilakukan melalui dorongan pemberian ASI hingga usia 23 bulan disertai oleh pemberian makanan pendamping ASI, yaitu MPASI, penyediaan dan pemberian obat cacing, pemberian suplementasi, fortifikasi zat besi dalam makanan, perlindungan terhadap malaria, pemberian bantuan pencegahan dan pengobatan diare.
Sedangkan untuk intervensi sensitif dilakukan melalui berbagai program kegiatan, di antaranya yaitu penyediaan akses air bersih, penyediaan akses terhadap sanitasi, salah satunya yaitu melalui program STBM, fortifikasi bahan pangan oleh Kementerian Pertanian, penyediaan jaminan kesehatan nasional atau JKN, penyediaan jaminan persalinan universal atau JAMPersal, pemberian pendidikan pengasuhan pada orang tua, pemberian pendidikan anak usia dini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemberian pendidikan kesehatan dan reproduksi, serta gizi remaja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan. Stunting yang terjadi pada tahap awal kehidupan atau usia dini dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi anak, baik dalam jangka waktu pendek atau jangka panjang. Khususnya jika gangguan pertumbuhan dimulai pada 1000 HPK atau hari pertama kehidupan yang dihitung sejak konsepsi hingga usia 2 tahun. Pada dasarnya, stunting pada balita tidak bisa disembuhkan gizi, tapi dapat dilakukan upaya untuk perbaikan guna meningkatkan kualitas hidupnya. Pencegahan stunting harus dilakukan sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ada 5 pencegahan stunting yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, yang kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat, yang keempat, yaitu terus menyatukan kembang anak, dan yang kelima, yaitu selalu jaga kebersihan lingkungan. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini disebabkan oleh anak kerdil bukan hanya terganggunya pertumbuhan fisik saja, melainkan juga terganggunya perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.